Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertarika SPDMN, asal sekolah SMA Negeri 1 Oku. Saya Sabta SPDGR dari SMK Negeri 3 Ogan Komering Ulu. Saya Adilala dari SD Negeri 104 Oku. Saya Octaviana SPD dari SDN 112 Oku. Di sini kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dan kami adalah CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan di sini kami akan berbagi peran mulai dari sebagai observer, coach, dan selamat menyaksikan. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Pak Sabta. Waalaikumsalam, Dokter. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini sesuai dengan suasana dan cuaca hari ini sangat-sangat sejuk dan sangat-sangat menenangkan sekali sepertinya Ibu ya. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Bu. Gimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya Pak Sabta, nanti akan melakukan proses coaching pada hari ini ya Pak ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan bicarakan terlebih dahulu. Boleh Pak? Boleh Ibu. Ya, di sini saya akan menjadi observer ya Pak ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dalam menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai menggunakan alutsista atau belum, dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Nanti jangan lupa ya Pak ya, proses pelaksanaan coaching ini Bapak menyesuaikan prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif, terus memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Baik Ibu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu. Pada kesempatan kali ini, di kesempatan coaching kali ini, mungkin ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat melakukan proses coaching ini. Yang pertama terkait dengan kehadiran penuh. Yang kedua yaitu adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir yaitu adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi apa yang Bapak kembangkan secara spesifik? Baik, dari 3 kompetensi tadi yang sudah Ibu sampaikan, bahwasanya yang saya sampaikan tadi yaitu adalah terkait dengan mendengarkan aktif, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pada kesempatan ini kompetensi yang akan saya spesifik yang akan saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif. Kenapa saya pilih mendengarkan aktif? Alasan saya ketika saya mendengarkan aktif itu, saya merasa saya dalam keadaan penuh dengan sadar seperti itu Bu. Nah, dalam keadaan sadar dan penuh ini saya bisa lebih fokus dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach seperti itu Bu. Oke, selanjutnya Pak ya, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini untuk tercapaiannya? Baik, ketika bertanya terkait dengan ketercapaian, yang mana yang akan saya capai terlebih dahulu, yaitu semuanya akan saya capai semuanya Bu, seperti itu. Dan 3 kompetensi itu akan semua saya kembangkan seperti itu ya Bu. Tapi ketika Ibu bertanya terkait dengan indikator ketercapaian, mungkin saya akan berharap kepada coach itu saat melakukan proses coaching, coach itu bisa menemukan solusi dengan sendirinya seperti itu Bu. Nah, dia bisa mencari solusinya atas permasalahan yang dihadapi, dan juga saya berharap juga kepada si coach tadi bisa melakukan rencana aksi untuk kedepannya apa yang seharusnya ia lakukan seperti itu. Oke, baik ya. Mungkin itu saja Pak ya pertanyaan dari saya. Sebelumnya Bapak melakukan coaching, dan semoga nanti pada saat melaksanakan coaching Bapak selalu ingat hal-hal yang saya sampaikan tadi Pak ya. Selamat melakukan coaching ya Pak ya. Semoga mendapatkan
Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sabta. Waalaikumsalam, Pak Perta, silakan duduk. Baik. Selamat siang, Pak Perta. Bagaimana kabar Pak Perta hari ini? Alhamdulillah Pak Sabta, kabarnya baik. Namun hari ini Pak Sabta saya agak sedikit capek Pak Sabta. Waduh, biasanya Pak Perta ini yang sering memberikan aura positif kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Ada apa gerangan hari ini? Kenapa Bapak baik tapi terlihat tidak cerah hari ini, Pak? Saya ini kan ceritanya di jam terakhir ini Pak, di siang ini mengajar di kelas 12 Pak. Ya, mungkin karena jamnya siang, anak-anak pada tak konsentrasi Pak. Jadi motivasi belajar mereka itu kurang sekali. Oke, baik Pak Perta. Mumpung hari ini kita bersama di sini, Bapak sudah datang ke sini ya. Kita akan berbicara santai, ngobrol, tetapi ada hal yang akan kita dapatkan dari obrolan singkat kita itu. Iya Pak. Baik, Bapak tadi bercerita bahwasannya Bapak sedang mengajar di kelas 12. Boleh tahu Bapak mengajar di jurusan apa Bapak? Tidak, saya di kelas 12 Pak, jurusan IPS, bidang studi matematika Pak. Waduh, wajar ya Pak ya, kalau udah jam siang, udah waktunya pasti mau pulang itu Pak ya. Jam terakhir jam pulang ya Pak. Pasti memang anak-anak banyak pulangnya ya Pak. Oke, nggak apa-apa Pak Perta. Baik, sebelumnya Bapak, saya bertanya lagi, apakah Bapak sudah melakukan pemetaan kepada peserta didik Bapak yang ada di kelas itu? Kita sebagai guru tentunya Pak, setiap awal pembelajaran melakukan pemetaan dulu supaya tahu kondisi anak didik kita Pak, ya, dan bagaimana nanti apa yang dibutuhkan oleh mereka. Bahkan jauh-jauh dari pemetaan ini Pak, ya, sebelum dimulainya proses pembelajaran kita semester ini, saya pun sudah berusaha Pak untuk menghubungi pakar kurikulum. Ya, saya berusaha bagaimana sih bisa nggak jadwal saya di jam terakhir matematika ini diganti jam pagi saja supaya suasana agak kondusif. Namun nampaknya juga belum menemui jawaban Pak. Karena ya, maklum kalau mau buka jadwal itu kan susah ya, Pak, ya. banyak yang perlu dilakukan oleh pakar kurikulum. Baik Bapak sudah bercerita bahwasannya Bapak sudah melakukan proses untuk pemetaan kepada peserta didik ya Pak. Iya. Pastinya Bapak sudah mendistribusikan kepada setiap masing-masing kelompok ya Pak ya. Iya. Setiap masing-masing kelompok mendistribusikan anak-anak itu sesuai dengan tingkat kemampuannya Pak. Baik, jadi tadi Bapak sudah bercerita demikian. Apakah langkah awal Bapak setelah melakukan koordinasi itu kan tidak mungkin itu ya Pak ya? Iya. Mungkin agak susah kalau seandainya kita berbicara untuk memindahkan egois itu ya namanya Pak ya, Jadwal. merubah jadwal ya. Jadi apa yang langkah awal yang Bapak lakukan ini supaya kondisi kelas Bapak itu kembali lagi seperti sedia kala seperti itu Pak? Jadi kan karena motivasinya kurang, seperti biasa Pak. Di awal pembelajaran saya lakukan ice breaking Pak. Nah, dengan harapan ice breaking ini bisa membuat anak-anak semangat seperti itu. Dan namun nyatanya kurang juga berhasil Pak. Seperti itu ya? Iya. Apakah Bapak sudah melakukan teknik ice breaking itu? Kan tadi Bapak cerita bahwasannya Bapak sudah melakukan ice breaking nih Pak ya, ice breaking dengan gerakan tangan di situ ya Pak? Atau Iya. oke, dengan gerakan tangan, kuping di sini Pak ya? Pegang telinga, Oh, pegang iya. padahal saya pegang kepala, gitu kan saya. Iya, betul. Pegang hidung supaya Iya. harapan saya anaknya fokus Maaf. memperhatikan saya. Tetapi Namun setelah itu ya gagal lagi. oh gagal lagi. Iya. Oke baik Bapak, teknik ice breaking itu apakah Bapak sudah pernah melakukan dengan bantuan sarana dan prasarana yang dulu seperti tambahan-tambahan seperti itu Pak? Musik misalnya. Iya, aku sih mau bisa. Iya. Nah, dulu pernah itu Pak saya lakukan. Oh. Namun di kelas ini belum kayaknya Pak. Oke. Ya, jadi saya ketika berbicara dengan Bapak berpikir nih, Iya, ya benar. artinya jika saya tambah musik, ice breaking ini mungkin anak-anak lebih menarik, Benar. mungkin lebih bersemangat. Iya. Ya, karena
gerakan tangan saja, Pak ya. Nah, bagaimana Pak misalnya saya sajikan juga video-video motivasi itu Pak? Kan banyak kan video motivasi sekarang yang dalam bentuk animasi. Iya. Anak-anak sangat termotivasi, tapi tetap dihubungkan dengan pembelajaran Pak. Misalnya kerjasama, Iya. dalam menolong, bagaimana itu Pak? Oke, baik Pak. Benar sekali apa yang sudah disampaikan Pak Penta, bahwasannya tadi sudah saya bercerita tadi bahwasannya Pak Penta sudah ya melakukan dengan musik ya, tapi Terdahulu ya, kelas itu ya bukan di kelas ini. Baik Pak Penta, sebenarnya teknik ice breathing itu banyak hal Pak yang bisa kita lakukan di sana. Kita bisa melihat kondisi anak nih Pak. Jadi bukan hanya pada saat di awal aja ya Pak ya. Nah, bisa kita melakukan itu di tengah, di akhir seperti itu, bisa kapanpun bisa kita lakukan seperti itu Jadi Pak. nggak mesti di awal, Nggak ya? mesti di Bisa awal, berkali-kali. bisa berkali-kali kita lihat, tapi kita lihat kondisi dari anak. Benar juga Pak Penta tadi menambahkan bahwasannya Bapak bisa menampilkan video, apalagi yang zaman sekarang nih Pak, ada di TikTok berseliweran ya, anak-anak Clash of Champion. Bapak tahu Clash of Champion ya? Tahu ya. Jadi anak-anak yang memang benar-benar pintar dari kecilnya, jadi itu bisa jadi motivasi buat anak-anak peserta didik Bapak, bahwasanya semua orang itu bisa untuk kuliah Pak, di mana dengan profesi apapun orang tuanya bisa, ketika memang mimpinya itu, ketika memang tekadnya itu mau ada, insya Allah jalan itu pasti ada seperti itu Pak. Baik, selanjutnya Bapak, tadi Bapak sudah melakukan video ya. Iya. Selain itu ada lagi Pak yang sudah Bapak lakukan Pak? Ya, makanya ketika kita berbicara video di masa Iya. saya teringat lagi nih Pak, bagaimana kalau misalnya saya menyajikan materi pembelajaran ini, saya sajikan dalam bentuk video pembelajaran Iya. Pak. Mengingat ini kan siang nih kan, Iya, benar. mungkin ketimbang saya yang mempresentasikan atau membaca buku Iya. anak-anak, saya kan diskusi nih Pak. Maka bagaimana kalau permasalahan ini yang akan mereka bahas itu disajikan saja ke dalam bentuk video pembelajaran? Benar. Mungkin seperti ini agak lebih menarik Iya, gitu Pak. Bapak sangat-sangat menarik sekali ketika Bapak menyajikan media yang ingin Bapak sampaikan kepada anak itu dalam bentuk musik, video dan semuanya itu bisa dilakukan Pak. Semakin Bapak berinovasi, insya Allah anak-anak itu bakal semakin kembali lagi dengan Bapak seperti itu Pak. Oke, di poin terakhir Pak yang ingin saya tanyakan Pak, apakah Bapak sudah pernah sudah pernah memainkan peran Bapak sebagai guru di kelas Pak seperti itu? Tentu kita sebagai guru pasti ya sering iya. sebagai guru ya, baik sebagai kontrol, gitu kan, gitu juga pembimbing, Iya, bagian iya. anak. Ya. Namun mungkin pada saat pembelajaran yang kemarin, mungkin saya lakukan hanya beberapa kali saja Pak, diskusi. Oke, baik Bapak. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwasanya Bapak sudah pernah memainkan namanya peran posisi kontrol dulu ya Pak. Nah, jadi saran saya kepada Bapak yang mungkin itu lebih lagi. Giatkan lagi seperti itu. Kan akan lebih semangat ya. Iya, benar sekali Kalau Pak. saya mengontrol mereka itu dalam tanda petik agak sering. Iya, ya. benar. Mungkin yang ngadu, jadi ngadu. Iya, ya. benar Pak, benar. Iya, yang tadinya nggak mau berbicara, jadi Mau bicara seperti itu seperti kan, ya. karena memang kondisi ya Pak, kalau kita berdiskusi pasti orang-orang itu saja ya Pak ya, Iya. yang tampil segala macam. Kamu ketika Bapak sering melakukan posisi itu, mungkin akan lebih baik lagi seperti itu Pak. Iya. Dan mungkin ada lagi Pak, setelah itu Bapak sering mengontrol juga bisa dilakukan dengan cara lain. Mungkin Bapak pernah melakukan seperti reward atau segala macam itu. Oh iya Pak ya, jadi saya ingat ya. Jadi mungkin anak-anak yang aktif itu dikasih reward Pak ya. Iya. Reward kan nggak mesti hadiah. Ah, Bisa hanya kan tepukan Benar, Pak. ujian, Iya. dan nanti di akhir kita kasih reward dengan tentu nilai yang bagus sekarang bagi anak-anak yang aktif ya. Wah luar biasa Pak siang ini. Ya saya ketika ngobrol dengan Pak Sabta ini jadi terbuka pikiran saya Pak. Iya benar. Ya. Pak, alhamdulillah ketika memang Pak Penta tadi sudah sampai ke sini, kita sudah mendapatkan solusinya. Baik Bapak, langkah selanjutnya dari Bapak, kira-kira kapan Bapak ingin melakukan perubahan untuk kelas ini? Secepatnya ya. Ketika jadwal saya yang akan datang, mungkin hal-hal ini akan saya terapkan Pak.
Baik. Selanjutnya komitmen apa yang ingin Bapak laksanakan setelah kita berbincang seperti ini, Pak? Yang jelas Pak, dari hasil pembicaraan dengan Pak Sabta, ya, saya banyak sekali terbantu menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya. Maka solusi-solusi ini akan langsung saya terapkan ya, di anak-anak, di kelas ya. Nah, dengan harapan saya ketika menerapkan ini, proses pembelajaran yang tadi anak-anak kurang termotivasi, maka jadi termotivasi ya. Jadi komitmen saya Pak, akan saya laksanakan apa yang kita obrolkan hari ini Pak. Cuman sekali lagi Pak, saya tidak bisa sendirian. Maka saya butuh bantuan Pak Sabta sebagai evaluator. Ya, karena kalau tidak ada yang mengevaluasi Pak, kadang kita kayaknya benar gitu loh. Nggak ada salahnya kayak gitu ya Pak, ya kita jalan-jalan aja kayak gitu ya Pak. Bahkan yang salah murid yang tidak termotivasi, padahal mungkin kitanya yang kurang memotivasi. Benar sekali Pak. Jadi sekali lagi Pak, ke depan mohon bantuan Pak Sabta Pak. Oke, baik Pak. Saya siap kapanpun ketika Bapak Peta ini meminta bantuan saya yang jelas. Pada kesempatan kali ini mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin saya akan membantu Bapak. Saya akan evaluasi seperti itu ya. Evaluasikan saya yang paling baik seperti itu ya Pak. Tapi saya ingin Pak Peta itu bisa menemukannya, sudah menerapkan atau belum, apakah ada efeknya setelah perbincangan ini ya, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Peta, saya sangat membantu sekali. Saya akan sangat membantu Pak Peta dalam hal pendidikan. Bahwasanya saya dan Pak Peta adalah salah satu pengajar yang jelas kita akan memajukan pendidikan yang ada di OPU ini ya Pak ya. Baik, sepakat ya. Sepakat, jadi saya mohon Pak Sabta berkenan untuk berkolaborasi dengan saya ke depan untuk memperbaiki pembelajaran yang ada di sekolah ini. Oke, baik Bapak. Perasaan Bapak hari ini gimana setelah kita berbincang? Senang sekali Pak, senang sekali saya merasa menemukan solusi. Walaupun belum diterapkan, saya merasa kayak udah berhasil. Betul, seperti itu ya Pak ya. Pikiran saya tadi sumpuk, ini udah serius. Oke, baik Pak Peta, sudah selesai perbincangan kali ini. Sepertinya Pak, mohon maaf sekali Pak Peta, saya ada jam mengajar nih Pak Peta di kelas selanjutnya. Iya Pak. Nah, silakan Pak. Sekali lagi Pak, makasih Pak. Siap. Nah, nanti mungkin kita lanjutkan obrolan kita di beberapa hari ke depan Pak. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Ya, Peta. terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Sabta setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Ibu, hari ini saya setelah melakukan proses coaching, saya sangat senang dan sangat bangga Bu, karena proses coaching kali ini bersama Pak Peta sebagai coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, ya Pak Sabta ya, coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator pencapaian untuk yang Bapak inginkan tadi sebelum melakukan coaching Pak ya. Apa saja sih Pak yang sudah Bapak lakukan tentang terkait indikator tadi? Baik Ibu, setelah saya melakukan proses coaching Bu, berdasarkan hasil yang sudah saya dapatkan Bu, proses coaching tadi saya sudah melaksanakan dengan proses alur tirta Ibu, di mana proses alur tirta ini saya lakukan tahapan demi tahapan. Mungkin tahapan yang pertama saya melakukan terkait dengan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, mengajukan tujuan Bu, terkait dengan salah Pak. Diajukan langsung Langsung Pak, Oke, siap. Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya melakukan proses coaching itu bersama Pak Peta sebagai coaching dan saya sebagai coach sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu, seperti itu. Di mana pada saat saya melakukan coaching, saya melakukan proses coaching itu dengan melakukan proses dengan alur tirta. Di mana proses alur tirta ini memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu terkait dengan menanyakan tujuan sebelum melakukan proses percakapan kepada coaching. Selanjutnya, setelah itu saya melakukan identifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching
menggali berbagai informasi-informasi terkait dengan permasalahan apa yang sudah dihadapi coaching. Selanjutnya saya juga menanyakan terkait dengan rencana aksi ke depannya, apa yang coaching ingin lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, saya meminta kepada coaching untuk meminta pertanggungjawaban terkait tindakan yang akan dilakukan oleh coaching setelah melakukan proses coaching. Baik sekali Pak ya, menurut saya sebagai observer tadi Bapak tuh sudah bagus sekali Pak ya menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita. Selanjutnya terhadap identifikasi permasalahan tadi yang ada pada coaching dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tadi bisa menemukan solusinya sendiri seperti sudah menerapkan prinsip coachingnya Pak ya. Selamat ya Pak Sabta ya. Di sini sebelum kita akhiri saya mau ada satu pertanyaan lagi Pak ya. Yang sudah Bapak lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu, di awal percakapan kita tadi pada saat kita melakukan pasca observasi bahwasanya Ibu bertanya terkait dengan saya, apa Pak Sabta yang ingin Pak Sabta kembangkan, kompetensi apa yang ingin Pak Sabta kembangkan? Yang pada waktu saya lakukan yang pertama yaitu adalah terkait dengan mendengarkan aktif. Tapi ketika setelah selesai proses coaching ini, saya berharap dan saya akan tingkatkan lagi di kompetensi terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Di mana mengajukan pertanyaan berbobot ini sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan kepada coaching, saya bisa menggali informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching itu menemukan solusi atas permasalahannya, seperti itu Ibu. Oh, luar biasa sekali Pak Sabta ya. Tadi padahal Bapak sudah menerapkan alur tirta ya, luar biasa sekali. Terlihat sekali Pak Sabta itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya lihat tadi respon untuk menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan seperti itu. Luar biasa sekali Pak Sabta ya. Pengen lebih menggali lagi ya Pak ya. Semoga nanti next kedepannya Pak Sabta lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak Sabta ya, berbagi pengalaman. Terus Pak Sabta juga cukup Pak ya, sekian dari kita pembahasan tentang coaching ini. Pasca observernya Pak ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Okta sudah menjadi observer pada coaching kali ini. Saya berharap juga saya berharap juga ke depannya saya bisa melakukan perbaikan untuk ke depannya Bu, untuk pembelajaran yang ada di kelas saya Bu. Terima kasih atas semua saran dan masukan dari Ibu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Semoga video kami ini bermanfaat bagi semua dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.